Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Aprilia dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Abbas Mustafa dari kelompok 12. Perubahan organisasi merupakan modifikasi substansi pada beberapa bagian organisasi. Perubahan itu dapat melibatkan hampir semua aspek yang ada di organisasi, seperti jadwal pekerjaan, rentang manajemen, mesin-mesin, rancangan organisasi, dan sebagainya. Alasan mengapa organisasi memerlukan perubahan adalah karena sesuatu yang relevan bagi organisasi telah berubah atau bahkan akan diubah. Oleh sebab itu, organisasi tidak punya pilihan lain kecuali ikut melakukan perubahan. Perubahan itu terjadi karena adanya dorongan untuk berubah yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Berasal dari faktor internal, yaitu asalnya dari dalam organisasi itu sendiri. Adanya revisi strategi organisasi oleh manajemen puncak akan menghasilkan perubahan organisasi. Misalnya, sikap pekerja terhadap pekerjaannya akan bergeser seiring bergesernya nilai sosial kultural. Akibatnya, mereka menuntut suatu perubahan dalam jam kerja atau perubahan kondisi kerjanya. Sedangkan dorongan eksternal yang berasal dari lingkungan atau luar dari organisasi karena adanya aturan baru dalam produksi dan persaingan, politik, hukum baru, keputusan pengadilan, dan sebagainya akan mempengaruhi organisasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu langkah-langkah komprehensif dalam proses perubahan. Ada 7 langkah komprehensif yang ditempuh dalam proses perubahan organisasi. Langkah-langkah tersebut yaitu 1. Mengenali tubuh, mengenali kebutuhan akan perubahan. 2. Menetapkan tujuan perubahan. 3. Mendiagnosis apa yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan. 4. Memilih teknik perubahan yang sesuai untuk mencapai tujuan. 5. Merencanakan implementasi untuk perubahan. 6. Mengimplementasikan perencanaan perubahan. 7. Mengevaluasi perubahan dan tindak lanjut. Selanjutnya, penolakan terhadap perubahan. Sebuah manajemen perubahan yang efektif harus mampu memahami penolakan yang sering kali mengikuti perubahan. Ada perubahan hal yang menjadi alasan terjadi penolakan terhadap perubahan organisasi, yaitu 1. Ketidakpastian, 2. Kepentingan pribadi yang terancam, 3. Perbedaan persepsi, 4. Rasa kehilangan. Selanjutnya, mengatasi penolakan terhadap perubahan. Untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan yang terjadi dalam organisasi, setidaknya ada beberapa teknik yang bisa diterapkan, yaitu 1. Partisipasi, 2. Pendidikan dan komunikasi, 3. Fasilitasi, 4. Analisis bidang kekuatan. B. Pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu usaha terencana yang berskala organisasi, dikelola dari puncak dan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang terencana dalam proses organisasi yang menggunakan pengetahuan, perilaku, teknik pengembangan organisasi. Teknik pengembangan organisasi ada beberapa teknik atau jenis intervensi atau aktivitas secara umum yang dianggap sebagai bagian dari pengembangan organisasi, yaitu 1. Aktivitas diagnostik, 2. Membangun tim, 3. Timbal balik survei, 4. Pendidikan, 5. Aktivitas antar kelompok, 6. Penyelesaian melalui pihak ketiga, 7. Aktivitas teknostruktural, 7. Konsultasi, 8. Proses hidup dan karir, 9. Bimbingan dan konseling, 10. Perencanaan dan penetapan tujuan. Ya, sebelumnya terima kasih Saudara Bagus atas penjelasannya. Di sini
saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi dibahas oleh Saudara Bagus. Inovasi organisasi. Inovasi adalah usaha yang terkelola dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk atau jasa baru atau kegunaan baru dari produk dan jasa yang ada. Proses inovasi. Proses inovasi organisasi terdiri dari satu, pengembangan inovasi, kedua ada aplikasi inovasi, ketiga peluncuran inovasi, keempat pertumbuhan aplikasi, kelima kematangan inovasi, dan keenam penurunan inovasi. Bentuk inovasi. Setiap ide kreatif yang dikembangkan oleh suatu organisasi memiliki suatu tantangan yang berbeda bagi proses inovasi. Inovasi dapat bersifat ada inovasi radikal dengan inovasi bertahap, inovasi teknikal dengan inovasi manajerial, inovasi produk dengan inovasi proses. Kegagalan berinovasi. Ada beberapa hal yang menjadi alasan suatu organisasi mungkin gagal dalam berinovasi, yaitu satu, kurangnya sumber daya, kedua, kegagalan untuk mengenali kesempatan, dan yang ketiga, penolakan akan perubahan. Mendorong inovasi dalam organisasi. Ada 3 cara spesifik untuk mendorong inovasi dalam organisasi, yaitu 1. Sistem penghargaan, 2. Budaya organisasi, dan ketiga entrepreneurship dalam organisasi yang lebih besar. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 12 ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Ibu dosen, Ibu Nizma Mima, dan teman-teman X2G. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.